minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, gimana kabarnya? Sehat? Sehat badannya? Sehat jiwanya? Sehat dompetnya? Nih kalau alhamdulillahnya kenceng, antara memang sehat bener atau memang dengan alhamdulillah jadi sehat dompetnya. Amin ya robbal. Tuh kan ketahuan kan. Alhamdulillah. Apapun yang saat ini kita alami, kita jalani, kita harus banyak-banyak mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini bisa hadir, hari ini masih diberikan nyawa, hari ini masih diberikan sehat, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lupa juga di hari ini kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berikan salawat dan salam kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang harta yang kita miliki. Seringkali di dalam hidup kita melihat kekurangan yang kita punya. Betul apa betul? Walaupun bisa jadi keadaan kita saat ini lebih baik dibandingkan ada orang lain yang di bawah kita. Betul apa betul? Tapi yang namanya manusia mah kurang aja. Betul apa betul? Dikasih uang 1 juta, uang 5 juta, 5 juta setengah, 10 juta, 100 juta, kurang aja. Baik, harta itu bisa jadi ujian, bisa jadi amanah dan juga bisa jadi fitnah. Nah, bagaimana menyikapi ini? Kita coba mengulasnya melalui Al-Quran. Surah yang akan kita kaji adalah surah Al-Isra dengan ayatnya yaitu ayat ke-26 dan ke-27. Untuk kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Muhammad Syahab. Fadhal ya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para orang tua, para sesepuh yang mohon maaf, Masya Allah banyak yang hadir tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Juga host kita Masya Allah yang sudah terkenal dunia dan akhirat, David Khalik. Kita doakan beliau panjang umur, amin, sehat, amin, berkah, amin. Dan buat jamaah cuman satu doa saya, ya Allah tebalkan kantongnya, amin. Tebal tambahin daun. Pada kesempatan yang mulia ini kita sedikit akan membahas tentang surah Al-Isra ayat ke-26 sampai ke-27. Ini Allah menginginkan kita ini menjaga kita punya harta. Ada yang namanya amal jariah yang bagus, ada yang namanya amal jariah yang buruk.
Selama amal jariah itu bagus, akan bermanfaat buat kita sampai akhirat. Tapi kalau amalnya jariahnya buruk juga akan bermanfaat sampai akhirat, tapi urusannya ke neraka bukan ke surga. Makanya di sini kita diajarkan, Allah mengatakan wa atidza qurba haqqa. Kita ini disuruh wa atidza qurba haqqa wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Jadi wa atidza qurba, ini kita sedikit bahas nih. Keluarkanlah hartamu, itu yang pertama. Artinya harta itu biar bermanfaat. Keluarkan hartamu itu pertama buat keluarga. Kalau kita punya zakat, kalau kita punya sedekah, Allah itu mengajarkan buat kita akhlak yang bagus. Yang mana kita dahulukan, lihat keluarga kita. Ya maaf, mungkin lihat kita punya bibi, mampu atau tidak mampu. You know bibi, you know bibi. I know. Bibi, anti. Anti. Ya. Tan encing, empok, ya. Kita lihat keponakan kita ganti baju jarang, misalnya. Jadi kadang-kadang sama orang lain, sama temen baik. Tapi sama keluarga, nah, kayaknya pengalaman semua nih. Apa jawabnya? Makanya Allah itu mengatakan wa atidza qurba haqqa. Jadi keluarkan dulu buat keluarga supaya apa? Supaya harta kita itu tidak mubadzir. Atau wa atidza qurba haqqa wal miskin, buat orang-orang yang miskin. Nah, termasuk juga kalau keluarga kita ada yang miskin, kan namanya pohon Ibu, misal pohon jambu. Gak semua itu jambunya manis. Ada yang busuk. Jadi keluarga itu terkadang nggak sama, ada yang Masya Allah berhasil, ada yang kurang. Nah itu yang perlu kita perhatikan, jangan orang luar. Makanya dahulukan keluarga, wal miskin, orang-orang yang kurang mampu, wa ibnas sabil. Artinya orang-orang yang dalam perjalanan tapi tetap perjalanan yang baik. Bukan perjalanan di dalam maksiat. Sampai Allah jelaskan wala tubadzir tabdzira. Enggak boleh uang kita itu tabdzir. Saya mau tanya, Bu, rezeki yang kita dapat dari siapa? Rezeki yang kita dapat dari siapa? Nih bapaknya masih hidup. Nggak ada jawaban. Nggak ditanya. Oh Pak, Ya. rezeki yang didapat dari siapa? Allah. Berarti kalau kita faham, di sini sebenarnya kita faham. Wala tubadzir tabdzira, jangan kau itu menghamburkan harta yang tidak bermanfaat. Ini contohnya ibu-ibu nih zaman online. Lihat ini beli, lihat ini beli, lihat ini beli. Yang setruk siapa? Yang nyari duit. Habib, Nah, ibu-ibu itu rajin masukin keranjang. iya. Cuman check outnya ntar. Enggak sekarang, misal nanti bulan puasa, udah mulai tuh apa? Belanja jilbab atau belanja mukena. 30 hari 30 warna. Oh ya Allah. Yang setruk siapa? Suami. Mikirin bayar kreditnya. Maka jangan tabdir, seakan-akan itu pun buat kita bukan yang haram. Memang itu bukan yang haram. Bukan haram. Tapi bukan yang urgent. Ya. Bukan yang betul-betul untuk bermanfaat buat kita. Alangkah bagusnya kalau yang kita berikan itu sedekah saja. Nabi ada satu sahabat itu bertanya sama Rasul, saya pengen sedekahkan semua harta saya buat keluarga. Tidak, kata Nabi. Buat separuhnya, tidak, kata Nabi. Buat sepertiganya, sampai Nabi mengatakan apa? Jangan kau tinggalkan keturunanmu itu dalam keadaan miskin. Kita juga harus perhitungkan, ada buat keluarga kita, ada buat anak kita. Tapi kalau ngitungnya buat anak itu namanya
pelit. Makanya seorang suami kalau mau nyumbang jangan bilang istri. Kalau suami bilang nyumbang, bilang istri, jadi nggak nyumbangnya? Nggak jadi. Jangan buat anak, nanti belanja ini, nanti harus perluan ini, rumah tangga ini. Nggak jadi-jadi orang sedekah. Artinya mubadzir di sini sesuatu yang memang tidak bermanfaat. Kenapa? Orang yang biasa menghambur-hamburkan harta, bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayat selanjutnya, David, itu dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sebab itu teman-temannya setan. Kok setannya kemari gitu ya? Bahaya nih. Artinya itu mubadzir itu teman-teman ikhwanas syayatin. Sebab kenapa? Wa kana syaitan li rabbihi kafura. Sebab setan itu memang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu cari teman sebanyak-banyaknya di mana? Teman akrab nanti di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk teman akrabnya syaitan itu orang yang mubadzir. Contoh, Bu. Kita kalau ngaji kan insya Allah masuk syurga. Mengamalkan ilmunya. Ini contoh ya, contoh. Pas lagi ngaji kotak amal lewat. Lewat doang apa stop? Lewat doang atau stop? Jujur. Kadang-kadang pindah tempat pas mau lewat, oh saya mau duduk sana aja lewatnya. Padahal itu amal jariah yang bagus yang tidak dikatakan mubadzir. Itu misalnya kita kasih 1.000 misalnya. 1.000 itu kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini giliran urusan maksiat, berapa aja keluar. 1 juta keluar, 2 juta keluar. Tapi Masya Allah saya yakin ibu-ibu sini, Masya Allah pokoknya sama. Jadi jangan kita mengikuti amal daripada amal syaitan. Harta titipan dari Allah. Ketika Allah berikan kita harta, ungkapkan rasa syukur. Jangan kita ngikutinnya itu perintah syaitan. Kita harus mengikuti itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Di akhir saya mengatakan makanya jadilah pengikut-pengikut akhirat. Jangan jadi pengikut dunia. Kalau jadi pengikut dunia maka teman akrabnya adalah mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Bu. Pak. Zaman sekarang kadang-kadang kita bingung bedain antara yang memang kita perlu sama yang memang kita mau. Kadang-kala yang kita mau semua diambil, tapi yang kita perlu kadang-kala diberi yang kita mau cuma sedikit. Betul apa betul? Beli banyak, makainya cuma sekali. Buka lemari bilang nggak ada baju ya Pak ya. Baju saya mah kurang. Pas lihat itu lemari isinya baju dia semua. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Silakan yang mau tanya angkat tangannya. Masya Allah. Ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri. Ustadz, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau ada orang yang berinfak kepada fakir miskin dan musafir, tapi di sisi lain saudara atau keluarganya sendiri masih kekurangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi sebenarnya sudah kita jawab. Ya, ya. Artinya waati ayat tadi berkenaan dengan ayat tadi waati da qurba haqqa. Yang kita dahulukan adalah keluarga. Apakah tidak dapat pahala ketika kita orang yang membutuhkan, orang miskin, fakir miskin, wabni sabil, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Besar pahalanya. Tapi juga kita mendapatkan dosa kalau melantarkan. Ya itu.
Ya itu dah. Iya, itu menelantarkan kita punya keluarga. Masya Allah, keluarga ini kan darah daging kita. Betul. Misal kita punya zakat, kan zakat kita itu 2,5% di luar infak ya, di luar sedekah kita punya zakat. Kadang-kadang kita repot membagikan zakat kita titipkan ini, titipkan. Sebenarnya lihat dulu nih, oh dari keluarga ayah kita bagaimana. Oh lihat dulu dari keluarga ibu kita bagaimana. Itu yang bagus kita bagikan. Ketika mereka sudah kita bagikan, baru kita ke tetangga. Setelah fal agrab dikatakan fa'adna. Artinya setelah dari keluarga kita lihat tetangga. Setelah keluarga tetangga kita lihat teman-teman terdekat kita. Baru kita alihkan tempat yang lain. Tapi bukan berarti dilarang. Jangan salah, bukan berarti dilarang. Oh kita lihat kenal orang jauh yang membutuhkan. Bukan berarti dilarang, tidak dilarang. Tetap kita dapat pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah afdolnya kita perhatikan dulu kita punya keluarga. Cuman masanya keluarga tuh kadang-kadang diperhatiin, jadi kayak kita bayar listrik tiap bulan akhirnya kan. Oh benar. Kita ngasih juga itu harus mendidik. Ketika kita ngasih keluarga harus mendidik, bukan setiap butuh kasih akhirnya manja tidak mau kerja seperti itu. Ya, baik Habib, terima kasih banyak Habib. Bu. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, seberang surmut di seberang lautan kelihatan. Otok itu berarti. Hah? Otok. Otok. Dia rabunnya rabun deket berarti. Baik, ini kadang-kala jadi PR buat kita semua ya Ibu, seringkali jadi PR kita semua. Kita memang mau bersedekah buat orang yang membutuhkan. Boleh ya, bukan dilarang, tetapi coba lihat lagi kakak kita, adik kita, saudara kita. Kadang bisa jadi mereka membutuhkan, cuma mereka malu untuk mintanya. Ketuk hati kita, buka mata kita, buka telinga kita, lembutkan hati kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita dan juga saudara-saudara kita sama umat muslim. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.